Nah, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Mirudi Tuajo. Latar belakang saya masih aktif sebagai seorang PNS, tepatnya di rumah sakit. Kebetulan saya perawat, ya. Tepatnya di ruangan onkologi dan ortopedi. Nah, ini ruangan baru ya, ruangan kanker sama tulang, ya. Kita baru resmi kemarin, baru beberapa bulan kemarin, sekitar kurang lebih 6 bulan kemarin. Jadi kalau Anda yang punya keluarga kanker di sana, kalau yang tulang di sana, tapi mudah-mudahan jangan. Karena di sana itu kalau sudah kanker itu susah obatnya. Kalau sudah kanker berarti tinggal tunggu saatnya lewat. Tapi alhamdulillah, maksudnya dengan Prodagensi ada beberapa pasien yang saya rekomendasikan untuk Prodagensi, alhamdulillah sehat, sembuh, kankernya hilang. Berarti satu, ya, kuasa yang kuasa dari yang Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Tuhan satu. Yang kedua, yakin pada diri kita. Kalau misalkan di medis itu solusi terakhir untuk medis itu kanker adalah kemoterapi. Kemoterapi ternyata bukan solusi untuk penyembuhan. Ternyata kemoterapi itu adalah memperlambat pertumbuhan kanker. Memperlambat saja supaya bisa lihat dunia, supaya bisa lihat anak-anak, supaya masih bisa lihat orang tua. Makanya dikasih lambat pertumbuhannya. Yang tadinya kankernya mungkin jalan begini, kalau di kemo itu jalannya begini, dia lambat pertumbuhannya, tapi ujung-ujungnya mati. Nah, lewat Prodagensi, kalau Anda paham tentang Prodagensi, kenapa saya masuk bergabung di bisnis ini, Anda akan tahu kenapa saya sanggup bergabung di bisnis Tiansi itu di tanggal 25 Juli nanti. Saya akan cerita semuanya. Kebetulan di situ eventnya saya. Saya akan hadir di tengah-tengah Anda untuk mengisi acara namanya Grand OP. Grand OP itu saya akan cerita sedikit kenapa saya terjerumus di perusahaan Tiansi ini. Ya. Ada orang yang bilang begini, ngana masuk Tiansi itu bagaimana? Ada yang menghasut ngana masuk Tiansi itu foya-foya. Ya, lu foya-foya itu. Betul Bapak Ibu semua, saya masuk Tiansi, orang foya-foya saya, akhirnya saya buat lain. Betul sekali. Jadi kalau ada yang bilang begini, ngana masuk Tiansi mau foya-foya, betul Pak. Foya-foya untuk sukses. Anda mau foya-foya untuk kere atau untuk kaya Bapak Ibu semua? Kaya. Ada yang takut kaya nggak? Tidak. Ada yang takut. Betul, serius. Ada yang takut kaya. Bahkan pada saat ditawarkan Tiansi bahwa bisnis ini bisa merubah kita, bisa membuat kita kaya, dia bilang sih, kita itu begini-begini sudah. Maksud kita itu begini-begini sudah. Tarada duit kita begini cinta ini. Yang paling uang bawa anak di mall, sampai di mall anak-anak minta tuju yang sana, jangan mahal, padahal memang mama terada duit. Itu artinya begini, jangan bohongi anak Anda. Kalau sesuatu itu, kalau bisa Anda beli, kenapa Anda tidak beli? Justru karena kita selalu membohongi anak kita, kita balik lagi. Dulu orang tua kita selalu membohongi kita, betul nggak? Betul. Pada saat orang tua kita bawa kita di toko, pas kita tunjuk sesuatu karena orang tua kita tidak punya uang, dia bilang mahal, mahal. Akhirnya di kepala kita mahal, mahal, mahal sampai besar, mahal terus. Serius, betul Bapak Ibu semua. Akhirnya apa? Pas ditawarkan, ada bisnis Tiansi bisa memberikan mobil gratis. Mahal itu mobil, karena mahal di kepala. Betul nggak? Kita didoktrin mahal, mahal. Kita didoktrin susah, susah, susah. Akhirnya sesuatu yang gampang jadi susah. Betul? Ada lagi yang bilang begini, coba-coba, kita coba-coba masuk, siapa tahu bisa sukses. Bagaimana kalau kita masuk Tiansi, kita gagal?
Kita masuk tiangsi kita rugi. Anda pernah berpikir pada saat Anda mau kawin, bagaimana kalau kita kawin ke kita dicerahi nanti? Pernah berpikir itu? Pernah enggak? Tidak. Berarti segala sesuatu itu kita mencoba, Bapak Ibu semua. Setelah kita mencoba, kita tawakal. Kita berusaha dan kita tawakal. Insya Allah pasti bisa. Di bisnis ini pun demikian, Bapak Ibu semua. Kalau Anda sudah bisa lihat, ada Pak Dodi, Ibu Amina, ada Ibu Ani yang sudah bintang 8, Pak Syukur, yang sudah mendapatkan hal-hal yang mereka dapatkan di Tiangsi. Kita sudah menjadi contoh buat Anda. Kalau kita bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kita juga sama dengan Anda, Bapak Ibu semua. Saya dulu tinggal di kos-kosan, sama. Ya, seperti Pak MC tadi bilang. Saya memang pas di semester 7 Universitas Muhammadiyah, itu pas pertama Universitas Muhammadiyah buka jurusan kesehatan masyarakat Kesmas, saya mahasiswa pertama itu saat itu. Saya masuk tujuannya saya mau merubah nasib. Mungkin dengan S1 saya mungkin diterima pekerjaan. Karena waktu itu SPK tahun 99 kerusuhan. Ya, kita dikasih honor tapi sukarelawan, Bapak Ibu semua. Ya, kita tidak digaji. Nah, nanti baru digaji setelah kerusuhan, digaji 3 bulan dikasih kurang lebih 400.000. 3 bulan 400.000, bayangkan Bapak Ibu semua. Itu istilahnya menghormati kita sebagai tenaga medis. Saya bilang begini, berarti saya harus kuliah tambah. Siapa tahu dengan saya S1 saya bisa dapat pekerjaan di posisi yang bagus. Ternyata beda, Bapak Ibu semua. Tidak semudah, tidak seindah yang kita bayangkan. Saya masuk semester 6, semester 7, di situ mentok. Orang tua saya sudah tidak mengirim saya uang, karena dia tahu saya sudah selesai SPK saat itu. Saya sudah selesai kuliah, betul? Ya sudah pasti saya harus dapat pekerjaan saat itu. Ya sudahlah, Bapak Ibu semua. Akhirnya saya bilang, saya memilih untuk berhenti. Pas saya memilih untuk berhenti, saya ditawarkan Tiangsi ini, Bapak Ibu semua. Nah, kisah selanjutnya nanti tanggal 25, Bapak Ibu semua. Nah, akan cerita semuanya, Bapak Ibu semua. Intinya, Bapak Ibu semua, jangan gengsi, jangan malu seperti Pak Ongin tadi bilang. Buat apa kita malu kalau malu itu memperburuk situasi. Gengsi apalagi? Gengsi, saya gengsi, jalankan bisnis Tiangsi. Ini gengsi, Anda gengsi menjalankan bisnis Tiangsi, atau Anda gengsi makan Supermint tiap hari? Atau Anda gengsi pada saat anak Anda meminta sesuatu, Anda bilang tidak ada uang? Justru Anda harus gengsi dengan anak Anda. Itu yang harus Anda gengsi, Bapak Ibu. Betul kan? Ya. Jadi intinya, Bapak Ibu semua, kalau kita jalankan bisnis ini, yang suatu ketika pada saat kita sukses, kita jauh lebih bergengsi. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Enak, Bapak Ibu semua. Ya, kehidupan buat lain itu enak. Saya bilang, ternyata Tiangsi itu seperti ini, uangnya banyak. Banyak, Bapak Ibu semua. Kalau teman-teman saya ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. Ini teman-teman saya uangnya mulai habis, gaji semua habis. Saya tanggal berapa lagi? 2 hari lagi ya? 16. 3 hari lagi, tanggal 16, bonus masuk lagi. Enak, Pak. Gaji terima kemarin, istri saya ambil. Saya tidak pernah pegang gaji. Saya bilang, yang kerja siapa gitu? Yang kerja siapa? Istri yang pegang gaji. Saya sampai bisik-bisik. Ini yang kerja siapa sebenarnya? Kong gaji saya tidak pernah pegang. Pas ambil dari ATM langsung sodorkan. Langsung dia minta, mana gaji? Kasih, Bapak Ibu semua, kasih. Saya tidak pegang gaji, tapi saya bilang tunggu tanggal 16, saya punya ada. 16 kan cair lagi. Kemarin sudah cair setengah, tapi saya berdiam-diam, kan dia tak tahu nih, itu. Dia sudah cair setengah kan? Tiangsi itu dia kirim 2 kali. Nah, ini dia sudah kirim lagi, Tiangsi sudah kirim. Tanggal 16 baru full 1 kali. Nah, itu baru. Ya, itu baru langsung kasih tadi ini bonus masuk. Di berapa? Itu sudah. Itu sudah maksudnya ya. Artinya begitu, enak lah.
Enak. Jadi enak Bapak Ibu semua. Kalau hari ini Anda punya kelebihan, kenapa Anda tidak mau jalankan bisnis Tiansi? Kalau hari ini saya kurang lebih 10 tahun, 13 tahun di Tiansi. Kalau Tiansi tidak memberikan hasil, berarti saya seperti orang bodoh dah. Kenapa saya harus bertahan kalau tidak punya uang? Kalau Tiansi tidak memberikan hasil, kenapa saya harus bertahan sampai detik ini Bapak Ibu semua? Saya tidak punya gaji. Saya sudah punya gaji Bapak Ibu semua. Justru hari ini Tiansi memberikan jauh lebih besar dari gaji saya. Enak Bapak Ibu semua, enak. Yang kedua, Tiansi memberikan berkah bagi orang lain. Sudah memberikan hasil buat kita, berikan berkah juga buat kita. Ada lagi yang bilang, saya sudah tua, mau sudah anak muda yang jalankan. Justru yang tua jalankan bisnis ini jauh lebih bagus. Yang pertama Anda dapat sehatnya. Justru di tua itulah Anda adalah sarang penyakit. Betul nggak? Betul. Kalau kaki susaki, lutut susaki, pinggang susaki, itu sarang penyakit. Anda justru jalankan bisnis ini, konsumsi produknya supaya sehat. Itu yang penting Bapak Ibu semua. Bukan mengeluh karena saya sudah tua, bukan. Justru bisnis ini membuat tua itu menjadi muda Bapak Ibu semua. Kenapa Anda tidak ambil? Yang tua-tua. Betul, serius Bapak Ibu semua, yang tua. Yang anak muda mungkin dia bikin butuh bisnis, tapi yang tua butuh produknya, butuh bisnisnya. Jangan sampai Anda, cucu Anda, anak Anda pada saat Anda sudah sakit-sakitan, dia kasih tinggal di Imo-Imo. Selesai. Tapi kalau Anda punya warisan, pasti cucu Anda, anak Anda masih sayang sama Anda. Betul kan? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ambil keputusan di bisnis ini, jangan pernah rasa malu, jangan pernah rasa gengsi. Karena Anda sukses di bisnis ini, Anda jauh lebih bergengsi. Sukses saudara, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.